Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya dalam pelajaran kimia. Ya, apa kabar semua? Tentunya selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat selalu, tetap semangat belajar. Kali ini kita akan mempelajari atom dan unsur kimia bagian yang ke-1. Khususnya kita akan mempelajari struktur atom dan sifat partikel dasarnya. If you never try, you will never know. Jika kamu tidak pernah mencobanya terhadap suatu hal, maka kamu tidak akan pernah mengetahuinya. Ya, tetap berpikir positif, tetap belajar, niat untuk mengetahui dan menambah pengetahuan. Siap, laksanakan. Nah, ini adalah gambar struktur atom ya, contohnya. Jadi, tahu nggak sih ternyata beberapa hasil penelitian terakhir dari para ilmuwan telah membuktikan kalau semua produk benda seperti batu, pohon, tanah, logam emas, kursi yang kita duduki, tangan untuk bergerak, telinga, serta benda nyata, benda hidup, ataupun yang benda mati di dunia ini, sebenarnya secara sadar atau tidak, itu disusun oleh suatu benda yang lebih kecil lagi, yang dinamakan sebagai benda materi yang terkecil, yaitu atom-atom. Jadi semua yang kita lihat, kita raba, kita rasa, dari yang paling berat sampai yang paling ringan, dari yang paling besar sampai yang paling kecil, ternyata semuanya telah disusun oleh atom-atom. Jadi partikel yang paling kecil dan paling banyak ditemukan di alam semesta ini adalah atom. Ya, akan tetapi yang paling mengejutkan lagi dari hasil penelitian para ilmuwan adalah ternyata atom itu disusun oleh bagian yang lebih kecil lagi, yaitu elektron, proton, dan neutron. Seperti pada gambar struktur atom yang ada sekarang kita lihat, yang bergerak yang berwarna biru itu adalah elektron, sedangkan yang diam di tengah bertanda positif itu adalah inti atom yang disusun oleh proton dan neutron. Berdasarkan sangat kecilnya ukuran atom dan sangat banyaknya jumlah atom di alam semesta, maka mustahil kalau kita ingin atau selalu berusaha mengabaikan atau mengacuhkan bahwa di dalam atom suatu unsur ada sistem yang bekerja, yang dikatakan sistem yang keseimbangan, ya, rancangannya yang luar biasa, ya, yang telah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Kompetensi dasar atau pencapaian yang harus kalian punyai yaitu terdiri dari kompetensi dasar pengetahuan, yaitu menganalisis struktur atom berdasarkan konfigurasi elektron untuk menentukan letak unsur dalam tabel periodik. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilan, kalian harus bisa menentukan letak unsur dalam tabel periodik
pada struktur atom dengan menggunakan konfigurasi elektron. Lingkup materi yang akan kita pelajari bersama-sama adalah yang ke-1, bagian penyusun dari struktur atom. Yang kedua, sifat struktur atom. Yang ketiga, jenis atom penyusun suatu unsur. Yang keempat, analogi cara melihat dari atom. Ya, nah ini contoh gambar atom. Yang sebelah kanan ini adalah gambar struktur atom dari unsur logam, ya, terutama logam litium yang digunakan untuk baterai, ya, untuk baterai laptop dan juga untuk baterai handphone atau smartphone kalian. Nah, untuk materi yang ke-1 kita akan mempelajari bersama-sama mengenai bagian penyusun struktur atom, ya. Di situ ada elektron, ada neutron, ada proton, ya, ada orbit dan nukleon, ya, yang merupakan bagian dari inti atom. Dalam ilmu kimia, struktur itu dapat berarti suatu bentuk tertentu yang unik dan khusus atau spesifik dari suatu benda. Jadi lawan dari struktur adalah bentuk yang umum atau bentuk yang biasa, seperti bentuk pintu, meja, kursi yang kita duduki, lemari, roda, bola, dan lain-lain. Jadi secara sederhana, atom suatu unsur hidrogen, lambangnya huruf H besar, itu mempunyai satu struktur atom yang disusun oleh partikel dasarnya atau yang dikatakan sebagai partikel subatom, antara lain elektron, proton, dan neutron, seperti pada gambar berikut ini, ya. Jadi kalau kita lihat bagian-bagian penyusun dari suatu struktur atom hidrogen, ya. Atom hidrogen itu merupakan atom yang paling sederhana di antara atom-atom unsur-unsur yang lain. Unsur lain itu nanti misalnya unsur logam litium, unsur gas oksigen, unsur padat karbon, dan lain-lain sebagainya, ya. Jadi yang dikatakan jari-jari atom adalah jarak dari pinggir inti atom yang di tengah ke orbit, ya, ke orbit. Jadi orbit itu adalah lintasan atau tempat bergeraknya atau jalanannya, jalanan dari elektron, ya. Elektron itu nanti bergerak, berputar mengelilingi inti atom, ya. Nah, sedangkan kalau ruang hampa itu adalah jarak dari pinggir inti atom ke pinggir elektron, ya. Nah, mungkin kalau elektron yang ada di bawah kita taruh di garis hitam yang menunjukkan ruang hampa. Jadi kira-kira posisinya seperti ini, ya. Elektron, pinggirnya elektron ke pinggirnya atau tepinya dari inti itu namanya ruang hampa atau ruang kosong, ya. Inti atom yang di tengah itu adalah
disusun dari proton dan neutron ya. Kemudian ada istilah lagi namanya jari-jari inti atom. Berarti jari-jari inti atom berarti itu sama juga dengan jarak dari pusat inti ke pinggir inti ya. Kemudian ada yang dikatakan orbit kulit atom ataupun juga istilahnya dengan lintasan atau tempat bergeraknya atau berjalannya elektron. Jadi perlu diingat lagi bahwa atom itu ternyata disusun oleh bagian-bagian yang lebih kecil lagi yang dinamakan sebagai partikel dasar atom atau partikel subatom. Partikel dasar atom itu disusun atau terdiri dari elektron ya yang dilambangkan dengan huruf E kecil yang bermuatan negatif ya. Kemudian proton yang dilambangkan dengan huruf P kecil itu bermuatan positif, dan neutron yang dilambangkan dengan huruf N kecil bermuatan netral atau nol ya. Jadi pada gambar di atas terdapat hanya proton yang menyusun inti atom hidrogen, sedangkan neutronnya dapat dianggap tidak ada. Nah, kenapa demikian? Atau mengapa demikian? Nah, untuk mengetahui kenapa neutron itu tidak terdapat dalam inti atom hidrogen akan dijelaskan pada pembahasan notasi atom suatu unsur setelah pertemuan ini atau pertemuan minggu depan. Kemudian jika dibandingkan dengan atom unsur logam yang contohnya adalah logam litium ya, lambangnya huruf L besar dan I kecil. Dimana logam litium ini dimanfaatkan untuk penyusun batu baterai pada laptop atau handphone ya. Maka struktur atomnya pada inti atom logam litium tersebut atau yang diistilahkan dengan nukleon ya, itu mempunyai 4 neutron selain juga 3 proton ya, seperti pada gambar di bawah ini ya. Nah, itu kan kalau kita hitung jumlah elektronnya ada 3, protonnya ada 3 ya, yang bermuatan positif atau yang bertanda tambah ya. Kemudian neutronnya yang berwarna hitam, lingkaran yang berwarna hitam, jumlahnya ada 4. Nah, bagaimana untuk menentukan kenapa neutronnya 4, kenapa protonnya 3, kenapa elektronnya 3 ya. Itu nanti kita pelajari lagi lebih rincinya di bagian notasi atom seperti yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya. Perlu diingat kembali bahwa setiap atom terbuat dari inti atom dan sejumlah elektron pada orbitnya, di mana elektron bergerak berputar mengelilingi inti yang ada di tengah struktur atom tersebut dengan jarak yang sangat jauh dari inti. Berdasarkan hasil penelitian para ilmuwan, maka dapat dianalogikan atau diumpamakan ukuran suatu atom hidrogen diperbesar ya, untuk mempermudah pemahaman mengenai struktur atom menjadi suatu ukuran lapangan sepak bola
yang bergaris tengah sepanjang 100 meter. Nah, 100 meter itu merupakan letak elektron terdekat atau paling dekat ke inti pada lintasan atau orbit ataupun kulit yang ke-1. Tetapi inti atom yang letaknya di tengah lapangan ternyata berukuran sangat kecil, yaitu seperti ukuran satu kelereng kecil yang bergaris tengah atau berdiameter 0,1 cm atau bergaris tengah 1/100.000 meter dari diameter atom tersebut, ya. Jadi kalau kita lihat memang sangat jauh, ya. Kemudian di antara jarak elektron dari 100 meter ke inti hanyalah sebuah ruang kosong atau ruang hampa, ya. Yang lebih mengejutkan lagi bahwa walaupun inti atom yang berukuran sangat kecil, akan tetapi inti atomlah sebagai penentu dari massa atau berat atom secara keseluruhannya, ya. Jadi kalau kita lihat ini umpamanya lapangan sepak bola, ya. Jadi yang warna biru atas ke bawah itu 100 meter jaraknya, ya. Di samping dari kiri ke kanan juga 100 meter, ya. Nah, jadi ukuran inti atom yang titik merah yang di tengah lapangan sepak bola ini, ya, sangat kecil, ya. Sangat kecil, ya, tapi ternyata dari keseluruhan lingkaran atom atau struktur atom ini ternyata masanya ditentukan oleh yang kecil di tengah-tengah, ya, atau yang dikatakan inti atom, ya. Jadi secara akal dan nalar logika manusia, bagaimana mungkin suatu yang menguasai atau mendominasi hampir keseluruhan berat dan masanya, tetapi hampir dia itu tidak ada ruang yang ditempati, atau sekitar 0,0000001% atau 1/100 juta% yang ditempati inti atom. Inilah desain dan rancangan yang sedang bekerja dari Yang Maha Dahsyat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui atas segala sesuatu di luar nalar dan akal manusia yang sangat terbatas. Tapi manusia wajib mengetahui kekuasaannya dengan mempelajari atom sesuai kemampuan manusia yang masih bisa mengendalikannya demi kelangsungan iman dan hidupnya. Jadi berdasarkan dominasi inti atom, ternyata penentu dari massa suatu atom, maka boleh dikatakan jumlah proton dan inti atom inilah yang membedakan massa suatu unsur kimia dengan unsur kimia yang lain, ya. Nah, bagaimana cara untuk menentukan jumlah proton dalam inti atom suatu unsur? Hal tersebut akan lebih rinci kita pelajari dalam bagian notasi atom, ya. Jadi kalau kita lihat fenomena alam atau keadaan alam sekitar kita, ternyata udara yang kita hirup, tubuh kita sendiri ini, ya, tumbuh-tumbuhan dan hewan, planet-planet di angkasa, makhluk hidup dan benda mati, rasa manis dan pahit, wujud padat dan cair dan sebagainya,
semua hanyalah sensasi. Akan tetapi hakikat dan sebenarnya kalau kita perhatikan dan kalau kita pahami lagi secara lebih dalam maknanya, jadi sebenarnya yang membedakan antara rasa pahit dan rasa manis itu sebenarnya adalah perbedaan sejumlah proton, neutron, dan juga termasuk sejumlah elektron yang menyusun benda-benda di alam semesta. Kita sampai pada materi yang kedua, ya, mengenai sifat struktur atom. Memang kalau secara dibayangkan dan secara langsung kita melihat, kalau elektron itu berputar mengelilingi inti atom, memang agaklah sangat sulit. Tetapi Tuhan memberikan suatu petunjuk bagi kita bahwa elektron itu sama halnya seperti bumi berputar mengelilingi matahari atau berevolusi, ya. Jadi matahari dianggap sebagai suatu inti atom, sedangkan bumi dianggap sebagai elektronnya, ya. Yang secara terus-menerus bumi itu berputar secara teratur dan berada pada jalur-jalur lintasan atau orbit yang teratur pula, ya. Jadi kita perhatikan di sini ada suatu elektron yang mengelilingi inti, ya. Jadi menurut penelitian ilmuwan lagi, bahwa elektron adalah partikel-partikel kecil yang ukurannya lebih kecil dari inti atom, di mana inti atom itu disusun dari proton dan neutron, yaitu hampir 1/2000 ukuran proton ditambah neutron, ya. Jadi kalau kita bandingkan, ukuran elektron ternyata lebih kecil dibandingkan dengan inti atom. Selain itu, sejumlah elektron tertentu dalam atom suatu unsur dapat membedakan sifat kelistrikan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain. Nah, ini nanti sangat berguna pengetahuan mengenai sifat kelistrikan, terutama dalam ilmu sistem komputer yang kalian akan pelajari di SMK Teknik Komputer dan Jaringan. Nah, bagaimanakah cara menentukan jumlah elektron dalam struktur atom suatu unsur? Sekali lagi, saya tekankan bahwa hal tersebut akan dipelajari di bagian notasi atom. Baik, sekarang kita akan belajar bersama mengenai kondisi netral atau normal dari atom suatu unsur, di mana kalau dikatakan netral atau normal, maka atom tersebut pada dasarnya tidak bermuatan listrik positif ataupun listrik negatif, ya. Maka satu atau sebuah atom pada dasarnya mempunyai sejumlah elektron yang jumlahnya sama dengan sejumlah proton, walaupun sifat muatan listrik subatomik di antara elektron dan proton sangat berbeda, ya. Kemudian yang perlu kita pahami bersama bahwa walaupun elektron bermuatan negatif,
dan proton bermuatan positif, ternyata dalam suatu struktur atom tidak terjadi yang namanya sifat gaya tarik-menarik, atau artinya gaya tarik-menariknya saling meniadakan atau cenderung atau mengarah kepada gaya tolak-menolak. Mengapa demikian? Hal tersebut lebih disebabkan oleh proton yang diikat oleh neutron dalam inti atom, kecuali inti atom hidrogen hanya disusun oleh proton tanpa neutron. Sebab lain bisa dikatakan karena adanya kecepatan rata-rata setiap elektron sekitar 1000 km per detik yang berada dalam tiap lintasannya atau tiap orbitnya, sehingga sifat gaya elektrostatis dari elektron dengan inti dalam atom suatu unsur menjadi saling menyeimbangkan secara sempurna. Sama seperti halnya dengan bumi bergerak mengelilingi matahari dalam revolusi, ya. Sekali berputar bumi itu waktunya mengelilingi matahari selama 1 tahun. Jadi revolusi merupakan penjelmaan dari berputarnya elektron terhadap inti atom, di mana elektron itu tidak ketarik atau tertarik ke inti atom, atau sebaliknya. Kalau nanti kita berbicara masalah muatan atom, ya. Jadi pada prinsipnya atom netral itu tidak mengalami berkurangnya elektron atau bertambahnya elektron dari atom yang di luarnya, ya. Sebagai contoh yang sudah saya sampaikan barusan tadi, kalau atom netral itu memiliki sejumlah elektron dan sejumlah proton yang sama, ya. Contoh atom litium, ya, atom logam litium, elektronnya ada 3 jumlahnya dan protonnya ada 3 juga. Nah, ini yang dikatakan netral. Bedakan dengan pada saat atom itu tidak netral atau atom yang berion. Elektron bisa saja berkurang menjadi 2 atau bisa saja bertambah menjadi 4. Jadi dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan gaya elektrostatis atau gaya listrik, ya, yaitu muatan listrik yang sama saling tolak menolak, dan muatan yang berlawanan atau yang tidak sejenis akan saling tarik menarik. Dan ini akan terjadi hanya pada muatan listrik pada antar atom suatu unsur yang berbeda ataupun juga sama, ya. Nah, ini nanti akan kita pelajari di bagian ikatan kimia, ya, setelah bagian atau bab dari atom dan unsur. Tetapi gaya elektrostatis ternyata tidak berlaku atau tidak terjadi pada muatan listrik subatomik yang ada dalam suatu struktur atom, atau tidak berlaku pada partikel dasar seperti proton dan elektron. Ya, nah ini terjadi gaya tolak menolak secara gaya listrik atau gaya elektrostatis, ya. Contohnya ini misalnya atom unsur A dengan atom unsur A yang lain, walaupun sejenis tapi tidak
dalam satu bagian ya, dengan muatan yang sama-sama positif. Akan beda halnya kalau muatannya yang satu positif, yang satu negatif, akan terjadi tarik menarik. Hal ini berlaku pada muatan antar atom, tapi tidak berlaku pada muatan subatom atau muatan yang terdapat dalam suatu struktur atom secara internal. Ya. Oke. Berdasarkan tabel di bawah ini dapat dilihat sifat partikel dasar dari suatu atom atau yang dikatakan subatomik, penyusun suatu atom atau penyusun suatu struktur atom. Ya, di sini ada beberapa nama ilmuwan yang menemukan elektron, proton, dan neutron. Jadi kalau kita perhatikan memang ukuran elektron sangatlah kecil ya dibandingkan dengan ukuran proton maupun neutron. Materi yang ketiga, kita telah sampai kepada jenis atom penyusun suatu unsur. Ya, kalau kita perhatikan di sini ada unsur helium, He, unsur O, oksigen, dan unsur P, fosfor. Ya, jadi jenis atom penyusun suatu unsur dikelompokkan ada 5, antara lain monoatomik ya, disusun dari satu atom, atau kita ilustrasikan dalam gambar satu lingkaran skematis yang membentuk unsur tunggal di alam. Contoh unsur-unsur tunggal yang ada di alam adalah gas helium dengan lambang huruf H besar dan E kecil, yang disusun satu atom unsur helium atau unsur He ditulis menjadi He saja. Jadi angka 1 pada indeks tidak perlu ditulis. Ya, unsur helium ini banyak terdapat di matahari ya, di matahari dalam sistem tata surya kita ya. Bisa juga unsur helium ini dapat digunakan untuk menerbangkan balon udara ya. Oke, itu contohnya mengenai unsur helium yang dikatakan sebagai atom monoatomik ya. Kemudian yang kedua adalah jenis diatomik, yaitu atom yang disusun, unsur yang disusun dari dua atom yang membentuk molekul unsur di alam. Contoh gas oksigen yang disusun oleh dua atom unsur O, lambangnya huruf O besar ya, ditulis menjadi O2 ya. Kalau kita perhatikan contohnya di samping ya, itu adalah unsur oksigen atau molekul unsur oksigen. Kemudian yang ketiga, jenis atom penyusun unsur dinamakan sebagai triatomik atau unsur yang disusun oleh 3 atom yang membentuk molekul unsur di alam. Contoh gas ozon
disusun oleh 3 atom unsur O, ditulis menjadi O3 ya. Kalau kita perhatikan gambar skematisnya seperti di samping kiri ya. Kalau kita perhatikan atom O ada 3 yang menyusun gas ozon. Gas ozon kita ketahui bersama bahwa sebagai pelindung dari masuknya sinar ultraviolet ke dalam atmosfer bumi ya. Oke. Kemudian ada yang dinamakan sebagai tetraatomik ya. Adalah unsur yang disusun dari 4 atom yang membentuk molekul unsur di alam. Contoh padatan fosfor yang disusun oleh 4 atom unsur P. Jadi fosfor itu lambangnya huruf P besar. Kalau ditulis 4 atomnya menjadi P4 ya. Jadi contohnya kalau kita perhatikan di samping kiri yang berwarna kuning ya, itu adalah molekul fosfor yang ada di alam ya. Ada 4 atom ya. Kemudian ada lagi istilah yang namanya polyatomik atau heteroatomik. Artinya unsur yang disusun dari 2 atom atau lebih yang membentuk molekul unsur di alam. Ya, contohnya berarti mulai diatomik, triatomik, tetraatomik, pentaatomik ya, kalau misalnya unsurnya disusun oleh 5 atom dan seterusnya. Tanpa terasa kita masuk ke materi yang keempat mengenai analogi cara melihat atom ya. Nah, ini contoh pengelompokan atau klasifikasi makhluk hidup ya. Dan ternyata memang atom itu adalah bagian yang paling kecil di antara bagian terkecil dari makhluk hidup, yaitu sel ya. Nah, ini adalah contoh seorang ilmuwan yang melihat susunan atom yang menyusun molekul silikon. Jadi perumpamaan atau analogi cara melihat atom kita umpamakan dalam sesuatu atau semua benda di alam semesta tanpa terkecuali itu disusun dari unsur dan atom. Sebagai permisalan, kalau kita ingin melihat inti atom, maka kita harus atau Anda harus memperbesar atom seperti sebuah bola raksasa dengan ukuran garis tengahnya 200 meter ya. Walaupun telah memperbesar ukuran tersebut, tapi pada dasarnya kita masih kesulitan untuk melihat inti atom ya, karena akan mampu melihat inti atom seperti seukuran debu. Jadi sangat kecil sekali ya. Kalau kita perhatikan bola yang besar yang diameternya 200 meter, ternyata inti atomnya di tengah hanya seukuran serpihan debu ya, atau butiran debu ya. Jadi demikianlah kira-kira ukuran atom dengan inti atom yang super kecil ya, yang sangat kecil sekali. Nah, sekarang bagaimanakah jika kita ingin membandingkan untuk melihat suatu atom dari suatu benda yang sangat nyata? Jadi kalau kita bayangkan kita memegang sebuah kunci dan kuncinya kita perbesar menyerupai bumi ya. Dan ternyata kunci yang kita perbesar tersebut
atom-atom yang menyusun kunci itu ternyata seukuran buah ceri. Ya, sangat kecil sekali ya. Buah ceri itu seperti buah stroberi ya, tapi lebih kecil ukurannya ya, berwarna merah. Berikut merupakan pengelompokan organisasi kehidupan atau bioscience pada benda hidup atau makhluk hidup menurut para ilmuwan. Perhatikan posisi atom dan juga molekul yang merupakan gabungan dari atom-atom. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini ada pengelompokan organisasi kehidupan, kita anggap atau kita mulai dari populasi ya. Populasi merupakan kumpulan dari makhluk hidup yang menempati suatu wilayah atau habitatnya ya. Contohnya ini adalah populasi dari singa Afrika ya. Kemudian kita ke arah kiri, bagian dari populasi itu ada yang namanya organisme atau individu ya. Ini adalah singa Afrika ya. Kemudian ke kiri lagi kita lihat ada organ jantung dari singa tersebut. Kemudian ke atas, kemudian ke kanan dan masuk ke bagian jaringan otot jantung ya, sebagai penyusun dari organ jantung. Kemudian ke kiri di bagian sel ya. Sel ini adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Sel ini yang menyusun jaringan otot jantung. Kemudian dari sel ini ada lagi bagian penyusun yang lebih kecilnya, yaitu molekul ya, terutama molekul yang ada di inti selnya. Atau para ilmuwan sering meneliti bagian dari inti sel makhluk hidup ini, yaitu yang dinamakan dengan DNA. DNA itu bisa diteliti dari manusia, hewan, tumbuhan ataupun juga virus ya. Kemudian juga bagian terkecil dari molekul atau DNA itu adalah atom-atom penyusun molekulnya. Jadi kalau kita perhatikan lagi di sini ada beberapa alat bantu yang bisa melihat molekul ataupun atom ya. Alat bantunya itu berupa mikroskop elektron ya. Kalau yang pernah kalian pakai di SMP itu adalah mikroskop cahaya ya, yang pada prinsipnya masih bisa digunakan untuk melihat zat hijau daun atau kloroplas. Kemudian bakteri-bakteri ya, itu masih bisa dilihat oleh mikroskop cahaya. Akan tetapi kalau udah masuk pengamatan atau melihat virus, protein, kemudian lipid. Lipid ini adalah zat lemak yang padat ya. Kemudian molekul atau bahkan atom itu sendiri sebenarnya masih agak sedikit ragu-ragu mengenai penglihatan atom itu dengan bantuan mikroskop elektron. Nah, tentunya harus dibuat suatu spek atau spesifikasi mikroskop elektron apakah yang bisa melihat atau mengamati atom. Dan ternyata kita telah mengetahui bahwa batu, pohon, tanah, emas, kursi, tangan, telinga yang sudah saya sampaikan tadi di awal materi ini merupakan susunan dari atom-atom. Yang ini adalah merupakan sesuai pendapat dari ilmuwan Robert Boyle yang pertama kali sebelum munculnya teori atom Dalton. Nah, teori atom Dalton ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya. Ya.
Dan ternyata atom ini pernah dilihat oleh ilmuwan kimia Prancis yang bernama Perrin atau Jean Baptiste Perrin, ya, yang menggunakan mikroskop elektron secara scanning tunneling mikroskop, atau spesifikasinya adalah mikroskop elektron jenis STM. Ya, STM. STM itu singkatan dari scanning tunneling mikroskop. Jadi ini merupakan penemuan yang paling mutakhir pada saat ilmuwan itu sulit untuk melihat atom, ya. Nah, atom itu dilihat oleh Perrin pada tahun 1926, ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini nanti ada gambar fotograf yang merupakan permukaan kristal molekul silikon yang diamati dalam suatu percobaan sedimentasi dengan STM dalam skala ukuran 2 nanometer atau 2 per 1 miliar meter, ya. Jadi pembesarannya itu berarti sepersemiliar kali, ya, dari mikroskop tersebut, sehingga Perrin mampu untuk melihat untayan-untayan atau blok-blok bulatan terang dalam atom silikon yang dianggapnya sebagai seperti untayan sel, ya, atau jalinan dari sel-sel. Jadi kalau kita perhatikan, nah ini dia blok dari atom silikon yang membentuk molekul-molekul kristal silikon, ya. Jadi satu bulatan dari gambar ini dapat dikatakan sebagai atom silikon, di mana atom-atom silikon tersebut bergabung membentuk suatu molekul silikon, ya. Baiklah, sekarang kita sudah masuk ke dalam soal latihan nomor 1, ya, untuk materi pengetahuan, ya. Jadi harap kalian kerjakan dengan cara mengetikkan jawabannya di latihan pengetahuan e-learning, ya, e-learning SMK Bina Rahayu. Kemudian juga untuk nomor 2, kalian juga harus mengerjakan soal latihannya, ya. Jawabannya sama dengan cara mengetikkan di e-learning, ya. Untuk nomor 3 juga masih hangat masih hangat kita pelajari tadi, ya, mengenai cara Perrin dalam melihat atom pertama kali, ya. Ya, untuk soal nomor 4 adalah soal praktik, ya. Jadi buatlah animasi struktur atom hidrogen dengan menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint, ya. Jangan lupa berikan atau ketikkan nama kalian pada nama file Microsoft PowerPoint tersebut. Jadi kesimpulannya, yang pertama adalah atom disusun dari bagian-bagian yang lebih kecil lagi yang dinamakan sebagai partikel dasar atom atau partikel subatomik atau partikel subatom. Partikel dasar atom itu sendiri disusun oleh
elektron yang bermuatan negatif, proton yang bermuatan positif, dan neutron yang bermuatan netral atau nol. Yang kedua, berdasarkan dominasi inti atom terhadap penentu dari massa suatu atom, misalkan jumlahnya adalah satu atom, maka jumlah proton dalam inti atom inilah yang membedakan massa suatu unsur kimia yang satu dengan unsur kimia yang lain. Yang ketiga, dalam kondisi netral atau normal, suatu atom itu sebenarnya tidak bermuatan listrik positif ataupun negatif, karena disebabkan jumlah elektron dan jumlah protonnya sama, walaupun sifat muatan listrik dari proton dan elektron itu berbeda. Artinya proton dan elektron itu tidak mengalami gaya tarik-menarik, ya, atau saling meniadakan gaya tarik-menarik, bahkan cenderung untuk mengalami gaya tolak-menolak. Yang keempat adalah gaya elektrostatis, yaitu muatan listrik yang sama akan saling tolak-menolak, dan sebaliknya muatan yang berlawanan jenis akan saling tarik-menarik. Gaya elektrostatis terjadi hanya pada muatan listrik pada atom suatu unsur yang saling berikatan, tetapi tidak berlaku atau tidak terjadi gaya tarik-menarik itu pada muatan listrik subatomik, atau yang terjadi pada muatan elektron dengan proton pada struktur suatu atom dalam unsur yang sama. Kemudian pada tahun 1926, teori atom akhirnya dibuktikan sebagai fakta, bukan hanya hipotesis lagi, yaitu dengan adanya pengamatan Perrin menggunakan mikroskop elektron berspesifikasi STM atau Scanning Tunneling Microscope. Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada bagian penghujung dari penyampaian materi belajar kimia kali ini, ya. Sudah masuk untuk bisa kalian perhatikan daftar pustaka sebagai referensi untuk membaca dari buku-buku atau daftar situs yang sudah saya sediakan. Saya ucapkan terima kasih. Have a nice day. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.